Jelang gelaran Grand Prix Belanda di Assen akhir pekan terakhir Juni ini, hadir informasi pergantian pemilik untuk salah satu tim di kategori kelas menengah, yakni tim Pertamina Mandalika Gas Up dari pemiliknya Edu Prales. Tim Stop and Go telah hadir di kejuaraan Moto2 sejak 2010 dan sekarang diserahkan ke pemilik barunya Raul Castaneda, CEO dan pendiri Preco Juridicos. Kepemilikan baru ini mencangkup tim di Moto2 dan FIM Junior GP. Nama berubah dari Pertamina Mandalika Gas Up menjadi Preicanos Racing Team seperti yang sudah tertulis di website MotoGP. Sementara itu, mengenai line-up pembalap seperti Bo Bendsneyder, Jaume Masia dan wildcard yakni Dani Muñoz masih akan dipertahankan di sisa kejuaraan dunia Moto2 tahun ini. Pembalap Spanyol, Marc Marquez tahun ini tampil sangat baik dalam adaptasinya dengan motor baru, Ducati Desmosedici. Setelah 11 tahun mengendarai Honda, Marquez masih mempertahankan kemampuan adaptasinya yang cepat, membuat Ducati terkesan dan memberinya kursi pabrikan untuk tahun depan. Walau tampil kompetitif, tapi Marquez diprediksi akan kesulitan memperebutkan gelar tahun ini. Hal ini disampaikan oleh rekannya sesama Ducati beda kejuaraan, Alvaro Bautista di Superbike. Marquez terus melawan rider Ducati lainnya yang menggunakan motor pabrikan, sementara dia menggunakan mesin yang setahun lebih tua. Saya berharap Marc menjadi begitu kuat. Dia hanya membutuhkan motor yang bagus untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan daya saingnya, kata Bautista, seperti dimuat Motosan. Walau tampil sangat bagus, tapi Marquez mungkin bukan kandidat gelar tahun ini. Ducati memiliki total 8 pembalap, namun disuplai dengan 2 mesin berbeda, 4 pembalap dengan Ducati GP24, dan 4 sisanya menggunakan Ducati GP23, termasuk Marquez. Meski hanya mendapat motor tahun lalu, namun Marc Marquez tampil kencang bersama Ducati. Padahal, Valentino Rossi yang merupakan pesaingnya sangat kesulitan saat membela tim pabrikan Italia tersebut. Sebagai pengingat, Rossi membela Ducati di musim 2011 dan 2012. The Doctor tak sekalipun menang dalam 35 balapan. Pencapaian terbaik Rossi menunggangi Desmosedici hanyalah 3 kali naik podium, sekali finish ketiga di Le Mans pada musim debutnya, lalu 2 kali runner-up di Le Mans dan San Marino di musim terakhirnya. Nasib berbeda justru diterima Marc Marquez saat membela tim satelit Ducati. Dia musim ini sudah meraih 3 podium dari 7 kali race inti. Bahkan, pebalap kelahiran Spanyol itu kini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 136 poin. Davide Tardozzi selaku bos Ducati menjelaskan, ada perbedaan kontras antara Ducati dulu dan sekarang. Menurutnya, Ducati sebagai tim balap saat ini jauh lebih siap dan matang. Ini benar-benar komitmen yang berbeda, karena persiapan yang kita lakukan saat ini sudah sebagai tim, sebagai produsen motor, sebagai manajemen dan penanganan teknis. Itu adalah kesalahan fatal ketika kami merekrut Pale di Ducati. Kami tidak siap mengelola Pale, ujar Tardozzi, dikutip dari Motosan. Menurut Tardozzi, jika saja Rossi membela Ducati saat kondisi timnya seperti sekarang, pasti pebalap Italia itu akan tampil jauh lebih baik. Bahkan, bukan tak mungkin Rossi bisa meraih gelar bersama timnya. Jadwal MotoGP Belanda 2024 masuk dalam agenda balapan kelas Premier Seri ke-8 yang akan berlangsung di sirkuit Assen pada tanggal 28 sampai 30 Juni mendatang. Francesco Bagnaia jadi juara bertahan di MotoGP Belanda sejak edisi 2022 dan sudah memenangkan gelaran balap yang berlangsung di kandang Frankie de Jong. Di ambang hat-trick kemenangan di Belanda, Pecco Bagnaia ada jaminan bakal melewati rekor calon rekan setimnya, Marc Marquez. Dikatakan demikian lantaran Bagnaia sejauh ini di kelas MotoGP sudah 2 kali memenangkan balapan di Belanda, dikutip MotoGP. Torehan itu menyamai rekor dari Marquez yang sama-sama mengoleksi 2 kemenangan ketika mengarungi agenda balap di negeri kincir angin. Kini menuju agenda balapan Belanda, seri tahun 2024 ini, Bagnaia dibekali Ducati motor terbaik di grid saat ini, Desmosedici GP24. Artinya, kemenangan ketiga secara beruntun diprediksi bisa dicatatkan oleh Bagnaia di Belanda kali ini. Andaikan skenario tersebut berhasil, praktis murid Valentino Rossi ini berhasil melewati rekor Marc Marquez. Siasatnya, Bagnaia wajib tampil apik di setiap sesi, mulai latihan bebas, kualifikasi, sprint race, maupun main race. Dengan cara itu, Bagnaia bukan hanya ada jaminan juara, namun upaya itu bisa mengantarkan dirinya menjadi pemuncak klasemen MotoGP 2025.